Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Hari ini saya akan kembali membahas konsep dasar multimedia, lanjutan dari yang kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan authoring tools, materi yang sudah saya share juga kemarin, di mana di dalamnya ada kebutuhan software dan hardware yang digunakan untuk pengembangan multimedia interaktif. Nah, ini pernah saya bahas di awal, jadi di sini saya akan pertegas kembali. Nah, sebelum ke sana, saya sambung sedikit penjelasan yang kemarin tentang multimedia. Saya sudah jelaskan multimedia yang penulisannya ada dua, yang nyambung satu frase kata dan terpisah multispasi media. Nah, itu kan sudah jelas ya. Nah, kita fokus ke multimedia yang penulisannya satu frase kata, di mana itu ada 5 unsur ya, 5 unsur: teks, gambar, kemudian video, audio, animasi. Nah, mungkin perlu diketahui di sini kenapa bisa jadi 5 unsur. Kenapa tidak 6 atau lebih, atau misalnya 3 atau 2 gitu ya. Nah, jadi unsur multimedia ini ada unsur dasarnya yang membentuk sehingga bisa menjadi 5 unsur. Nah, unsur dasar itu adalah pertama teks dan yang kedua adalah gambar. Teks dan gambar ini menjadi unsur pembentuk sehingga bisa berkembang menjadi 5 unsur multimedia. Nah, bagaimana pengembangannya? Pertama dari teks. Teks yang biasa kita kenali itu berdasarkan jenis huruf, ya, karakter, simbol, kemudian bisa kita baca sehingga bisa menjadi informasi, ya. Misalnya kita membaca buku atau membaca koran. Ya. Lalu yang kedua, teks yang dibacakan, kemudian direkam. Jadilah itu rekaman suara atau audio. Ya. Jadi teks itu yang bisa kita baca dan yang bisa diperdengarkan dalam bentuk audio. Ya, misalnya kita dengar radio, penyiarnya membacakan berita atau cerpen itu ya. Nah, kemudian kita beralih ke gambar. Gambar ini dipecah lagi. Ada gambar diam, gambar bergerak. Gambar diam, ya sudah pasti salah satunya yang umum adalah foto. Foto dihasilkan oleh kamera. Kemudian bisa juga hasil desain, baik itu desain 2D maupun 3D. Yang paling umum kita lihat adalah infografis yang biasa di-share di media sosial. Nah, itu adalah bagian dari gambar diam. Still image lah ya istilahnya. Kemudian gambar bergerak. Gambar bergerak dicabangkan lagi. Pertama bergerak linear searah, yang kedua bergerak berulang-ulang. Nah, gambar bergerak yang searah atau linear ini adalah video. Jadi kalian kalau nonton video kan, sekali diputar, udah tinggal duduk manis tonton. Ya, apa yang muncul sampai akhirnya berakhir ya di menit keberapa gitu ya. Nah, lalu animasi. Nah, kalau animasi ini kenapa disebut dengan berulang-ulang? Kalau kalian masih ingat pelajaran animasi, itu salah satunya menggunakan aplikasi Flash yang nantinya akan kita pakai juga di pengembangan project multimedia. Jadi kalau bikin animasi di Flash, misalnya bikin objek di frame pertama, kemudian objek kedua di frame 10. Nah, itu kita jalankan. Begitu sampai frame 10, dia akan ngulang lagi otomatis. Nah, itu suatu bentuk perulangan. Dan kalau kalian perhatikan, misalnya film animasi Doraemon ya. Nah, adegan Nobita dikejar sama Giant Suneo. Nah, itu kalau diperhatikan backgroundnya itu berulang-ulang ya, rumah-rumahnya itu. Ya, kalau anak-anak kan tidak sampai memperhatikan detailnya itu. Nah, untuk orang dewasa yang sudah, apalagi kita mempelajari secara detail bagaimana membuat itu, ya pasti tahu ya. Ada beberapa yang diulang-ulang itu. Nah, itulah disebut dengan animasi. Jadi dari dua unsur dasar itu, teks yang bisa dilihat, kemudian teks yang bisa didengar merupakan audio, kemudian gambar diam, gambar bergerak. Bergeraknya ini ada video dan animasi. Jadilah 5 unsur. Nah, bila mana nanti kalian melihat konten, ya minimal ada
teks, ada gambar, entah itu gambar bergerak atau gambar diam, itu bisa saja dikatakan sebagai multimedia atau misalnya konten multimedia. Ya, bisa disebut itu sebagai konten multimedia. Paling tidak ya 10-20%-nya ada unsur teks ya, gambar ada teksnya, itu bisa dikatakan sebagai konten multimedia. Kalau hanya satu saja masih belum ya. Kalau video sudah bisa dikatakan, karena video pasti ada audio. Ya, audio merupakan pengembangan dari teks. Ya, karena melalui audio itu kita mendapatkan informasi dari apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Kecuali yang disampaikan itu bukan merupakan kata-kata ya, misalnya bahasa hewan mungkin itu tidak termasuk ya, atau misalnya sound effect saja tidak termasuk. Manakala itu audionya mengandung informasi, menyebutkan suatu nama atau daerah atau tempat itu ya. Nah, itu kan bisa berupa informasi yang bisa kita terima. Nah, sampai di sana saya rasa sudah paham ya. Itu pengembangan dasar, unsur dasar multimedia sehingga menjadi 5 unsur. Ya, jadi ini menjawab kenapa harus ada 5 itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, berikutnya kita ke authoring tools ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang authoring tools. Ini materi yang saya share setelah konsep dasar multimedia. Jadi saya harap ini sudah dipelajari, minimal dibaca kemudian diketahui ya apa saja isinya itu. Nah, di sana ada pembahasan spesifikasi software dan hardware yang akan dipakai. Ini kan sudah pernah saya bahas di awal ya. Jadi saya tegaskan kembali. Nah, authoring tools, authoring itu author ya. Author itu artinya penulis ya, tapi bukan itu pengertian yang dimaksud. Jadi authoring tools itu adalah aplikasi utama yang dipakai untuk pengembangan project multimedia interaktif. Nah, contohnya adalah aplikasi authoring tools itu adalah Flash ya. Waktu kelas 11 mungkin pernah diajarkan menggunakan Flash di pelajaran animasi. Jadi Flash di sini memiliki fitur yang banyak sehingga bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai authoring tools. Selain Flash ada juga Director, ada juga Autoware ya, tapi itu aplikasi yang sudah lawas ya. Nah, yang sekarang bisa dipakai adalah Flash. Jadi Flash ini punyanya Adobe ya. Nah, Adobe Flash nanti silahkan diinstal, disiapkan. Nah, khusus Flash di sini saya garis bawahi. Flash yang dipakai maksimal yang di CS6. Masih kategori Creative Suite atau CS ya. Sedangkan yang sekarang ini yang terbaru sudah CC, Creative Cloud. Nah, yang sudah terlanjur install CC 2019 mungkin itu downgrade dulu, pakai yang maksimal di CS6. Kenapa harus CS6? Nanti belakangan saya jelaskan. Nah, kemudian selain authoring tools, nah di sini ada namanya software pendukung. Ini masih berkaitan dengan unsur multimedia yang sebelumnya saya bahas. Jadi, karena kita akan mengerjakan konten yang berisi tentang gambar, berarti kita perlu aplikasi untuk mengolah gambar. Misalnya CorelDRAW untuk gambar vektor. Dulu waktu kelas 10 kan sudah pernah ya di pelajaran dasar desain grafis. Kemudian ada Adobe Photoshop. Ini mengolah gambar bitmap. Nah, kemudian untuk videonya, nah kita perlu juga mengolah video. Misalnya aplikasi perekam desktop seperti Camtasia atau Adobe Premiere mungkin. Nah, kemudian untuk mengolah suara, nah salah satunya yang umum itu Adobe Audition. Bisa juga menggunakan aplikasi recorder yang ada di HP atau mobile ya. Nah, kemudian perlu mengolah animasi, ya pakai aplikasi Flash itu sendiri. Atau misalnya kalau animasi 3D, misalnya menggunakan Blender atau 3D Max. Nah, kalau untuk mengolah teks, ya bisa langsung di Flash-nya sendiri. Jadi itu salah satu kenapa pakai Flash ya, bisa mengcover, menaungi 5 unsur itu. Ya,
ngolah teks juga bisa, artinya nerima input teks bisa, ngolah gambar juga bisa. Tapi ngolah gambar sebatas cropping ya. Nah, kalau misalnya membuat gambar vektor bisa. Bikin animasi apalagi karena basicnya Flash ya, animasi itu. Kemudian menerima file video juga bisa, menerima file audio juga bisa, file gambar apalagi gitu ya. Nah, semuanya itu bisa masuk di satu aplikasi itu. Bisa dikatakan kalau bahasa industrinya itu adalah assembly. Jadi Flash itu aplikasi yang memang difungsikan untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis multimedia. Nah, bicara aplikasi pasti identik dengan yang namanya pemrograman. Ya, karena salah satu keunggulan Flash, kenapa harus Flash, itu adanya authoring language. Ya, bahasa pemrograman. Nah, kalau saya bilang bahasa pemrograman mungkin agak-agak horor ya. Kok multimedia ada pemrogramannya itu? Bukannya itu RPL ya itu. Nah, khusus di multimedia ini memang ada sedikit, tetapi porsinya tidak banyak ya. Nah, nanti sambil jalan saya akan jelaskan seperti apa. Intinya kita lebih banyak mengerjakan konten dari 5 unsur multimedia itu sendiri. Oke, sampai di sini saya harap semua sudah paham ya. Nanti silahkan dipelajari materi yang pernah saya kasih, yang dalam bentuk tertulis. Jadi ini yang bisa saya jelaskan secara langsung. Kalau ada yang pertanyaan, misalnya menanyakan tentang aplikasi, bisa langsung chat saya atau komen langsung di bawah. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan langsung ke tahapan pengembangan, di mana itu ada 5 tahap itu ya. Nah, nanti materi berikutnya itu ya. Nah, sampai di sini dulu. Sampai bertemu nanti di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya.